Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, hari ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar kembali kitab Hilyah Thalibil Ilmi yang dikarang oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Bagi teman-teman yang memiliki kitab bahasa Indonesia, maka ada di halaman 73. Dan bagi teman-teman yang online juga bisa mendownload PDF dari kitab Hilyah Thalibil Ilm. Insyaallah sudah ada di internet, ada dalam versi Arab. Saya tidak tahu apakah ada dalam versi bahasa Indonesia. Wallahu ta'ala alam. Ya, yang pasti hari ini insyaallah kita akan belajar kitab Hilyah Thalibil Ilmi, dan insyaallah saya akan mensyarah kitab Hilyah Thalibil Ilmi dengan syarah Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memulai dari kitab Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan dalam kitab Hilyah Thalibil Ilmi, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-luju'u ila Allah ta'ala fit talabi wat tahsil. Kalau di bahasa Indonesia, di teman-teman pegang buku putih, itu artinya bersandar. Padahal yang namanya luju itu bukan bersandar, tapi lebih kepada mendekat. Ya, al-luju itu dari kata ja, itu datang. Ya, jadi memang terkadang untuk penerjemahan saya tidak fokus di halaman atau di buku kitab putih, dan saya berusaha untuk menerjemahkan dengan apa yang dulu pernah dipelajari. Jadi al-luju itu artinya lebih mendekat, lebih memohon lagi, dan yang namanya mendekat itu adalah lebih khusus daripada hanya untuk kita bersandar. Dan ketahuilah, yang namanya bersandar, yang saya tahu dalam bahasa Arab itu artinya kita menggantungkan diri, bersandar kepada Allah, itu as-samad. Ya, di dalam surah Al-Ikhlas disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah tempat bersandar, Allah adalah tempat bergantung. Ya, jadi al-luju ilallah maksudnya adalah bisa diartikan kembali kepada Allah, bisa diartikan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ala kulli hal, yang pasti yang perlu kita lakukan dalam menuntut ilmu adalah banyak-banyak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ya akhwat, ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang Allah kehendaki untuk diberikan ilmu, maka Allah berikan. Sama, ilmu itu seperti rizki. Kalau ada orang menganggap rizki itu hanya berbentuk materi saja, hanya berbentuk dunia saja, maka wawasannya tidak cukup luas. Namun rizki yang paling utama disebutkan adalah iman. Iman yang Allah berikan kepada seseorang itu jua rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya rizki tidak dibatasi hanya segi finansial saja, bukan. Tapi lebih dari itu, ilmu jua rizki dari Allah. Anak-anak yang salih juga rizki dari Allah. Tempat tinggal itu 2 rizki dari Allah. Suami yang salih itu jua rizki dari Allah. Bahkan yang namanya ilmu itu adalah warisan para nabi. Karena nabi sendiri atau para nabi tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dinar dan dirham, namun yang diwariskan untuk kita semuanya adalah ilmu. Ya, apa disebutkan di dalam sebuah hadis, wa annal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilm.
Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Masih ingat enggak? Itu pertama-tama kita belajar. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Tidak mewariskan dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas, dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak. Ya. Wa innama yuwarithul ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Barang siapa yang dia mengambil ilmu itu, mengambil warisan dari Nabi kita Muhammad SAW atau dari para nabi yang lain, maka sesungguhnya dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Masya Allah. Lihat ibu-ibu, ilmu sama uang itu nilainya besaran mana? Ilmu sama dinar nilainya besaran mana? Ilmu. Ya. Dan ketika kita ingin mendapatkan ilmu, berarti kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ibu-ibu yang kalau nggak punya uang cepat-cepat minta sama Allah, ya, iya nggak? Pada ketawa kan ibu-ibu? Kalau mau beli sesuatu dari dunia, ya merasa kesulitan, mintanya sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, saya pengen umroh. Ya Allah, saya pengen menyekolahkan anak saya. Ya Allah, saya punya kebutuhan mau menikahkan anak saya. Ya Allah, berikanlah rizki. Begitu ya? Namun jarang orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa dengan doa beliau apa, teman-teman? Rabbi zidni ilman. Ibu-ibu kita semuanya hafal itu doa, tapi terkadang subhanallah lupa, ya. Atau kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan ilmu adalah Allah. Ya, ingat, Allah akan memberikan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Sedikit atau banyak itu tergantung kehendaknya Allah. Maka mulai sekarang ayo kita minta kepada Allah ilmu, dan ilmu yang kita minta itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa ya akhwat kita khususkan ilmu yang bermanfaat yang kita minta kepada Allah Azza wa Jal? Karena ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia dan di akhirat. Karena ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menjadikan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk beribadah yang benar, dan Allah terima amal ibadah kita. Karena ilmu yang bermanfaat inilah yang pahalanya akan terus mengalir sepeninggal kita dari dunia yang fana ini. Jadi kalau minta sama Allah tidak usah takut. Minta ilmu sekaligus ilmu yang bermanfaat, ya. Dan ini adalah sebuah kewajiban bagi kita seorang penuntut ilmu, ya. Kita meminta kepada Allah, dan kalau bisa mintanya sering, ya. Ibu-ibu, saya kalau mau mengajar biasanya saya awali dengan doa itu. Karena kita itu benar-benar minta sama Allah agar Allah karuniakan ilmu bermanfaat. Kalau bukan ilmu yang bermanfaat, maka ilmu tersebut hanya akan menjadikan pemilik ilmu itu sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau ilmunya enggak manfaat, yang akan terjadi adalah pemilik ilmu ini akan berani berdebat untuk gagah-gagahan, ya. Kalau ilmu tidak bermanfaat, maka ilmu tersebut hanya dijadikan sebagai hiasan-hiasan saja. Dan ini merupakan sebuah kerugian. Ya, bukan hanya rugi di dunia, namun juga rugi di akhirat. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu tidak menuntun sahibnya, pemiliknya kepada hal-hal yang baik, namun sebaliknya ia akan menjadikan pemiliknya berbuat kesombongan atau justru akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk ke kitabnya. Disebutkan oleh Syekh, kata Syekh, beliau mengatakan la tafza' idza lam yuftahullahu 'alaika fi 'ilmin minal 'ulum. Kata Syekh, jangan kita berputus asa. Atau kalau di terjemahan putih ini jangan khawatir. Ya boleh.
Jangan khawatir, jangan berputus asa. Kalau bahasa Arab sebenarnya jangan khawatir itu lebih ke la taqla. La taqla. Ta qaf lam ain. Itu jangan khawatir. La taqla'i. Kalau kita bilang ke kawan kita jangan khawatir, kita bilangnya la taqla'i. Itu jangan khawatir. Kalau la tafza, ya itu kalau saya lebih memilih sebuah terjemahan, jangan kita berputus asa jika Allah belum membukakan pintu untuk kita meraih sebuah ilmu. Ya. Fi ilmin minal ulum, dari banyak yang telah Allah berikan ilmu di dunia ini. Jadi kita enggak boleh berputus asa, kita enggak boleh menyerah. La tafza itu tidak boleh menyerah. Apabila kita sudah belajar, ya tidak sebentar, namun ternyata Allah belum bukakan ilmu tersebut. Kira-kira ibu pernah enggak seperti itu? Sudah belajar berkali-kali tapi kok nggak paham-paham gitu. Ada. Ilmu apa tuh biasanya? Apa? Apa Mbak? Bahasa Arab. Nah, setiap orang beda-beda bahasa Arab. Bagi sebagian yang lain bahasa Arab mudah, tapi bagi sebagian yang lain bahasa Arab itu lumayan, ya lumayan sulit maksudnya. Ada lagi ilmu apa? Hafalan. Hafalan apa, Bu? Oh, semua yang ada kaitannya dengan hafalan, sejarah, IPS gitu ya. Ibu, saya kok udah belajar lama tapi orang mudeng-mudeng gitu ya. Kok nggak hafal-hafal ya? Baik. Ada lagi? Apa? Ibu-ibu belajar, ya belajar berbagai macam ilmu. Tapi itu ada ilmu ini sudah tak pelajari kok orang mudeng-mudeng, ya Allah, apa piye gitu, mau nyerah itu. Ilmu apa? Hah? Siapa yang bilang tajwid? Tajwid, Masya Allah. Tajwid kepentok kalau sudah sampai bab mana? Hah? Baik, kalau hukum-hukumnya dari awal sudah sulit. Hukum nun mati, hukum mim mati, hukum mad, hukum itu sudah mulai ya. Baik. Atau belum lagi nanti makharij, sifat gitu ya. Masya Allah, luas sekali. Masya Allah. Baik, yang sebelah kanan saya ilmu tajwid, tengah ilmu hafalan ya. Ustazah moderator, Ustazah Mbak Fat, beliau bilang ilmu bahasa Arab. Baik, yang kiri silahkan. Ilmu apa ibu-ibu? Mudah semua. Ilmu apa? Hah? Matematika. Masya Allah. Tidak apa-apa. Mau jawab matematika ya betul, mau jawab bahasa Arab ya betul, mau jawab hafalan betul. Nanti saya akan berikan contoh. Ternyata ulama-ulama zaman dahulu, ya subhanallah, yang sudah terkenal dengan kecerdasannya, yang sudah terkenal dengan berbagai macam ilmunya, mereka juga masih ada kesulitan dalam memahami satu bidang ilmu. Ya, mari kita pelajari. Siapa sih di antara contoh gitu, teladan bagi kita semuanya tuh, yang mereka itu pernah merasa kesulitan dalam satu bidang ilmu, sehingga yang mereka lakukan akhirnya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah, karena mereka paham bahwa ilmu ini adalah milik Allah. Baik, kita pelajari ya. Faqad ta'asat ba'dal ulumi ala ba'dil a'lamil masyahir. Jadi para ulama masyahir, itu arti dari kata syuhra, ulama-ulama yang terkenal pun mereka pernah mengalami ta'asat atau ta'asub, kesulitan. Dari kata sa'b, ya, itu mereka merasa kesulitan dalam memahami sebagian ilmu. Wa minhum man saraha bidzalik. Namun ada juga yang mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama yu'allimu man tarajimihim, wa minhum al-asma'i. Teman-teman, tolong bacanya yang benar ya. Ini diantaranya adalah al-asma'i, bukan al-asammi, al-asma'i. Fi ilmi al-urud. Al-asma'i, beliau kesulitan dalam mempelajari ilmu urud. Coba saya mau lihat dulu. Teman-teman ada yang paham nggak ilmu urud itu apa? Kalau ada yang jawab alhamdulillah. Kalau enggak nanti insya Allah saya jelaskan. Ada tahu di sini? Dari mana Mbak lihat? Mana tadi?
Oh, dari buku apa itu? Oh, ada terjemahannya beda ya? Baik. Nanti saya jelaskan. Baik. Ilmu urud itu adalah ilmu dari urud itu dari kata ard. Ya, ard itu artinya tengah, ya pusatnya. Bukan hanya sebatas ilmu syair, bukan. Tapi ilmu urud itu disebutkan oleh para ahlul ilm bahwa ilmu urud ini ilmu yang mempelajari inti syairnya. Dan ini butuh ilmu ternyata, subhanallah. Kalau yang mempelajari syairnya saja, orang Arab itu banyak yang belajar syair. Ya, ilmu yang mempelajari inti syair. Baik, dan Al-Asma'i ya akhwat, ini adalah seorang yang berasal dari Kufah. Beliau bernama Ali bin Hamzah Al-Kufi. Ali bin Hamzah Al-Kufi itu kisai. Beliau bernama Al-Asma'i. Al-Asma'i beliau fi ilmi al-urud itu namanya Abu Sa'id Abdul Malik. Al-Asma'i namanya Abdul Malik. Abdul Malik ibnu Qarib Al-Asma'i. Abdul Malik ibnu Qaribul Asma'i. Beliau pernah tinggal di daerah Basrah. Dan beliau Al-Asma'i bukan hanya pandai dalam ilmu urud, bukan hanya pandai dalam ilmu-ilmu yang berbau agama, tapi juga ilmu yang mengenai masalah botani, masalah biologi juga diberikan oleh Allah kepada Al-Asma'i. Jadi kalau ada ilmuwan muslim gitu ya, biasanya ada penemu ilmu botani atau penemu ilmu biologi, itu kembalinya ke Al-Asma'i. Dan Al-Asma'i juga beliau termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qiraatus sab'. Qiraah itu ada al-ash, ada 10, teman-teman. Saya jelaskan sebentar. Qiraah itu ada berapa? Yang terkenal ya ada 10. Qiraatul ashr. Nah, kalau ada orang yang baru belajar selesai Al-Qur'anul Karim, itu tidak boleh menyombongkan diri. Kenapa? Karena yang baru dipelajari biasanya satu riwayat, ya. Kalau di Indonesia pakai riwayatnya siapa? Hafiz an Asim. Berarti ada riwayat-riwayat lain yang belum dipelajari. Riwayat Nafi' misalnya, dan riwayat-riwayat lain, ya. Syu'bah, dan itu semuanya ada ilmunya, ya, ada ilmunya. Nah, Al-Asma'i ini beliau Masya Allah diberikan ilmu oleh Allah untuk mempelajari 7 qiraat. 7 qiraat. 7 dari 10 sudah bagus belum, Bu? Bagus. Kita 1 dari 10 ya. Dan itu pun belum selesai. Ya, subhanallah. Jadi saya kira teman-teman tidak ada yang perlu kita sombongkan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada kita. Ya. Kenapa? Karena di atas langit masih ada langit, ya. Jadi enggak boleh kita sombongkan karena ilmu Allah itu subhanallah luas sekali. Masya Allah. Sekelas Al-Asma'i saja yang sudah hafal 7 qiraat, sudah Allah berikan ilmu-ilmu botani, ilmu-ilmu biologi, beliau masih merasa kesulitan dalam ilmu urud. Ya, ilmu urud lebih kepada keseimbangan memberikan sebuah pendapat tentang inti syair. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian di sini ada War-Rihawi al-Muhaddis fil Khat. Ar-Rihawi ini namanya seorang ilmuwan namanya Rihawi, bukan Rohawai, karena beda. Rohawai dan Rihawi itu beda. Teman-teman, kalau Ibnu Rohawai ya itu berbeda dengan Rihawi. Rihawi ini ahli dalam hadis, muhaddis. Beliau juga masih merasa kesulitan dengan ilmu khat. Jadi dalam bahasa Arab itu khat itu adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan tulis menulis. Ibu-ibu kita sebagai seorang muslim hendaklah belajar namanya ilmu khat. Dan ilmu khat ini punya kaidah-kaidah sendiri. Bagaimana kalau ada alif lam syamsiyah? Bagaimana kalau ada alif siapa di sini yang pernah belajar ilmu khat? Acungkan tangan. Bukan cuman kaligrafi.
Khat itu bukan kaligrafi saja, bukan. Tapi khat itu ada kaidah-kaidahnya sendiri. Misalnya hamzah. Hamzah itu ada hamzah qata, ada hamzah apa gitu kan. Kemudian nanti kalau dia di tengah bagaimana, kalau dia di pinggir bagaimana, semua itu dipelajari. Namanya ilmu apa ibu-ibu? Ilmu khat. Ya, jadi bukan sebatas tulis menulis, bukan sebatas kaligrafi saja, tapi lebih dari itu dan dinamakan dengan ilmu khat. Nah, Ar-Rihawi termasuk orang yang belum dibukakan ilmu oleh Allah berkenaan dengan ilmu khat. Jadi ibu-ibu lebih tahu ya, ada ilmu namanya ilmu khat. Ibu-ibu pernah belajar ilmu khat atau ilmu al-arud? Belum semua. Ya, alhamdulillah. Baik. Yang ketiga, Ibnu Salah. Beliau belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu mantiq, ilmu mantiq. Mantiq pakai mantiq. Subhanallah. Itu kalau orang Indonesia nyebut mantiq itu berat. Kenapa? Karena to sama qaf berdekatan. Ya. Jadi gimana nyebutnya? Mantiq paling ya, ilmu mantiq. Bukan mantiq korek ya, namanya ilmu mantik. Baik, ilmu mantik ini ibu-ibu apakah boleh dipelajari? Apa sih ilmu mantik? Nah, ini dulu. Ilmu mantik kata para ulama disebutkan bahwa ilmu mantik ini adalah ilmu yang berkaitan dengan akal. Ilmu yang berkaitan dengan akal. Kenapa? Karena subhanallah Islam ini sebagai agama yang menjunjung tinggi akal tapi tidak keluar dari nas. Ya, jadi harus ada kaidahnya. Kenapa kita harus memberikan batasan bahwa kita boleh menjunjung akal tapi tidak keluar dari nas? Karena orang-orang filsafat mereka hanya meninggikan akal saja sambil merendahkan nas, dan itu bukan sama sekali bagian dari pemikiran Islam. Jadi pemikiran Islam tetap yang dijunjung tinggi-tinggi adalah nas Al-Quran dan hadis. Baru setelah itu boleh kita melihat ke akal kita. Ya, dan ketahuilah tidak ada satupun sebuah nas yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ibu-ibu yang bertentangan dengan akal kita. Ya, bertentangan dengan akal kita. Baik, bahkan dalam ilmu mantik yang benar itu adalah ilmu yang bisa membimbing akal kita untuk lebih mengenal Robnya. Ya, sekali lagi, ilmu mantik yang benar. Nanti kenapa saya katakan saya harus memberikan penjelasan di awal? Karena ilmu mantik ini kalau ditafsirkan oleh para ulama sufi, mereka akan mengartikan bahwa ilmu mantik ini hanya sebatas ilmu yang berkaitan dengan akal manusia. Namun para ulama salaf mereka mengatakan bahwa ilmu mantik bukan hanya sebatas ilmu yang berkaitan dengan akal manusia, tapi lebih dari itu ilmu mantik adalah ilmu yang membimbing akal manusia untuk lebih mengenal Robnya. Tolong dicatat. Jadi ilmu mantik adalah ilmu yang membimbing akal manusia untuk mengenal Robnya. Dan ini definisi yang saya ambil. Ibu-ibu paham no pembuatan? Terlalu tinggi nggak bahasanya ilmu mantik ini? Nggak ya. Dan itu juga nggak wajib kok kita pelajari. Boleh dipelajari, boleh tidak. Saya hanya memberikan sesuai dengan apa yang ada di kitab saja, tidak keluar dari apa yang ada di kitab. Karena Syekh Bakar menjelaskan ilmu mantik, maka saya berusaha untuk menyederhanakannya, menjelaskannya agar ibu-ibu nanti suatu hari kala ketika berjumpa dengan ilmu mantik, ibu-ibu tahu. Ya. Dan mempelajari ilmu mantik ini hukumnya ada 3 teman-teman. Tolong dicatat. Ya. Jadi kita akan menjadi orang yang bijak ketika kita mengetahui tentang hukum mempelajari ilmu mantik. Yang pertama, ilmu mantik ini hukumnya tidak boleh dipelajari kalau sampai merendahkan nas Al-Quran dan Sunnah. Ilmu mantik ini hukumnya tidak boleh dipelajari kalau ada orang dengan mempelajari ilmu mantik akhirnya justru merendahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Atau gampangannya begini, ilmu mantik tidak boleh dipelajari kepada orang-orang yang belum belajar Al-Quran dan Sunnah. Itu nggak boleh dipelajari. Ilmu mantik tidak boleh dipelajari bagi siapapun yang belum belajar ilmu syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ilmu mantik boleh dipelajari ketika ia memiliki pemahaman yang kuat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, ilmu mantik makruh dipelajari jika melalaikan dari ilmu-ilmu kecepatan. Oke. Udah berapa itu?
Dua aja ibu-ibu. Satu boleh dipelajari, satu tidak boleh dipelajari. Dah cukup. Nanti bingung. Makruh ini hampir sama kok. Boleh dipelajari dan tidak boleh dipelajari. Tadi boleh dipelajari kapan? Kalau seseorang sudah mempelajari Al-Quran dan Sunnah dulu, baru boleh mempelajari ilmu mantik. Jadi yang namanya belajar ilmu tuh harusnya berurutan, ya, bertadarruj. Nggak boleh orang baru masuk Islam tiba-tiba belajar ilmu mantik, ya. Kenapa? Karena nanti akalnya tidak sampai, ya. Yang kedua, yang hukumnya apa tadi? Boleh dipelajari. Ketika apa boleh dipelajari? Ketika pemahamannya sudah kuat, ya, dalam memahami agama yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu merasa insya Allah lah, saya insya Allah sudah kuat gitu ya, misalnya mau lihat ilmu mantik kayak mana, boleh, silahkan, ya. Subhanallah. Dan ini adalah bagian dari disiplin ilmu, Masya Allah. Baik, nah Ibnu Salah ini teman-teman, beliau juga seorang muhadis. Berarti muhadis itu seorang yang ahli dalam hadis. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang muhadis, ibu-ibu, tentang orang yang ahli dalam hadis. Orang yang ahli dalam hadis ini bukan sembarang orang, ya, melainkan itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang Allah telah takdirkan menjadi seorang muhadis, ia harus rela berlama-lama untuk belajar, bergaul dengan kitab dan menyibukkan diri di dalamnya. Saya pernah cerita nggak Syekh Albani rahimahullahu taala pada teman-teman. Dulu tuh beliau seorang yang memiliki profesi servis jam gitu ya, jam tangan. Nah, ketika itu Allah berikan petunjuk, Allah berikan ilmu kepada Syekh Albani. Akhirnya beliau cinta kepada ilmu. Orang yang sudah mencintai ilmu, orang yang sudah sering duduk di majlis ilmu dan Allah beri rasa cinta, itu teman-teman dia akan tenang di dalamnya. Ya. Bahkan subhanallah, sebagian orang-orang berilmu mengatakan bahwa belajar atau duduk di majlis ilmu itu healing gitu loh. Justru itulah tempat istirahatnya gitu loh, Masya Allah ya, Masya Allah. Nah, Syekh Albani ini beliau biasa pergi ke perpustakaan umum, maksudnya perpustakaan di negerinya, dan biasa duduk lama-lama berjam-jam, ya, sampai akhirnya penjaga perpustakaan sudah capek nunggu Syekh Albani nggak keluar-keluar. Akhirnya apa? Penunggu perpustakaan mengatakan kepada Syekh Albani, wahai Syekh, sudah nih kuncinya kamu pegang. Ya, karena biasanya kebiasaan Syekh Albani kalau yang penunggu perpustakaannya belum datang, Syekh Albani sudah duluan. Ya, Masya Allah. Nah, penunggu perpustakaannya mau pulang, Syekh Albani belum pulang. Ya, coba bisa dibayangkan enggak, teman-teman? Akhirnya ya sudah diberikan. Dulu kami waktu di Yaman juga punya guru begitu, ya. Guru yang beliau itu ya Allah berlama-lama di perpustakaan. Sampai pulang ke rumah itu ya Allah makan, ketemu anak istri, balik lagi. Ruas saja. Saya pernah bertanya ke suami saya, Bibi, orang-orang yang di perpustakaan itu loh, Bi, apa ya nggak bosen ya Bi di perpustakaan? Kata suami apa? Gimana mau bosen istriku? Orang mereka tuh menganggap kitab-kitab tuh seperti makanan. Kadang sampai nggak lapar itu, Bu. Subhanallah. Orang yang memang benar-benar sudah Allah takdirkan untuk mencintai ilmu, mereka itu menjadikan kitab itu seperti makanan. Subhanallah. Dan itu ada memang, ada, Masya Allah. Kalau kita semuanya kan masih ada lapar ya. Ini berarti levelnya masih alhamdulillah masih normal gitu. Jadi memang ada subhanallah orang-orang yang Allah berikan itu, Masya Allah. Dan orang yang menjadi seorang muhaddis ini harus punya pemahaman Al-Quran. Bahkan ada yang syadid, ada yang para muhadis yang ketat itu melazimkan seseorang yang ingin menjadi muhadis harus hafal Quran 30 juz. Ya, teman-teman, ini saya bercerita tentang para ulama zaman dahulu. Jangan dibanding-bandingkan dengan kita zaman sekarang ya. Kalau kita ini juz 30 aja bolak-balik urung rampung-rampung, alhamdulillah. Jadi dulu tuh ada memang ulama-ulama yang begitu, Masya Allah ya. Subhanallah, maka dari itu nggak heran ya kalau zaman dulu tuh Islam tuh menang. Kenapa? Karena memang mereka tuh memiliki perhatian yang sangat luar biasa terhadap ilmu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini masih ada nih. Ya tadi siapa? Ibnu Salah. Wa Abu Muslim An-Nahwi fi ilmi tasrif. Namanya Abu Muslim. Beliau itu belum dikaruniai oleh Allah kemudahan untuk mempelajari ilmu tasrif. Tasrif ini ilmu yang berkaitan dengan tata bahasa Arab. Biasanya gabungannya kalau ada nahwu pasti ada sorof. Ibu-ibu pernah nggak belajar sorof? Kira-kira menurut ibu-ibu mudah atau mudah? Kenapa Bu Suatu ini? Bu Suatu sudah begini-begini. Gitu. Kenapa Bu? Susah kenapa Bu?
susahnya Bu. Belajar wazan-wazan. Ya, fa'ala fa'alu ya. Misalnya ya. Ibu-ibu pernah belajar itu? Oh, gitu ya nanti ya. Udah gitu nanti belajar lagi, muter lagi. Mujarrad belum, ini belum ya, subhanallah. Itulah ilmu Allah. Namanya ilmu apa? Ilmu sorof. Namun, kalau orang sudah pandai ilmu sorof, itu gampang lek ngapalin mufradat. Contoh. Ini contoh. Membuka bahasa Arabnya apa? Yo ibu-ibu, pinter. Fataha. Kalau alat dalam sorof, alat itu mengikuti wazan apa? Wazan ki opo gitu ya. Wazan ki bukan wajan gorengan loh Bu. Ya, wazan dalam ilmu sorof mengikuti wazan apa? Mif'alun, masya Allah, mif'alun. Alat untuk membuka, coba dari fatahah ke mif'alun. Miftahun, masya Allah. Kok gampang ya ternyata ya. Berarti nggak usah ngapalin mufradat, miftahun, kunci gitu ya. Udah ngapalin aja wazan fatah. Nanti ketemu, ya ketemu di kata miftahun. Ya, kalau kita sabar mempelajari ilmu sorofnya. Kadang baru di awal-awal sudah sulit, sudah ya Allah, kepiye ya Allah, udah mundur gitu ya, masya. Baik, saya mau cerita ibu-ibu tentang seorang ulama namanya Al-Kasai. Al-Kasai, beliau seorang ulama yang sangat luar biasa. Suatu hari beliau mempelajari nahwu nggak bisa-bisa. Ya, sampai akhirnya Allah berikan pelajaran kepada Al-Kasai, namanya Kasai. Tulis dulu aja Al-Kasai, pelajaran di mana beliau subhanallah ketika lagi mau menyerah untuk mempelajari nahwu, beliau melihat seekor semut membawa makanan dari bawah mau merambat ke dinding, dan saat itu semutnya merasa kesulitan ketika harus naik, jatuh lagi. Kasai lihat semutnya, coba lagi, bawa lagi, jatuh lagi. Bawa lagi tuh makanan, entah biskuit atau apa, makanan roti atau apa ya, yang jadi makanannya semut. Setelah itu jatuh lagi berkali-kali sampai akhirnya semut itu berhasil membawanya sampai dia bisa merambat. Masya Allah, masya Allah. Dari situ kata Kasai berkata, ya Allah, inilah pelajaran yang Engkau ingin berikan kepadaku. Semut aja nggak bisa-bisa nyoba berkali-kali. Bagaimana dengan diriku yang diberikan akal oleh Engkau? Maka saat itu kata Al-Kasai, saya berusaha untuk mempelajari nahwu, ya, tidak mau berputus asa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemudahan, dan akhirnya Allah beri kemudahan. Masya Allah, masya Allah. Itu loh Bu. Kadang hidup itu ketika kita itu bisa mentadaburi segala apa yang ada di samping kita ya, itu sebenarnya tuh kenapa kok Allah takdirkan itu, kita ditakdirkan lihat. Itu sebenarnya ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Kalau kitanya tahu nggak? Kalau kitanya itu berpikir gitu ya. Contoh saja, ibu lagi jalan melihat misalnya ada orang nyun sewu ya, belum diberikan kaki oleh Allah 2 tapi 1. Kita lihat, harusnya kita, kalau kita bisa berpikir, kita mengatakan pada diri kita, ya Allah, di manakah rasa syukurku selama ini Engkau telah memberikan saya 2 kaki, dan Engkau memberikan di hadapan saya seorang hambamu yang hanya memiliki 1 kaki. Ya, dan itu menjadi pelajaran. Kebiasaan para ulama begitu. Kalau melihat, bahkan saya pernah membaca kisah para ulama itu, mereka ketika melihat daging yang dibakar, mereka sampai nangis. Kita kalau melihat daging yang dibakar nangis apa lapar Bu? Itulah kita. Ya, lihat sate dibakar kan lapar. Makanan kayaknya enak kalau masuk kerongkongan. Kita hanya sebatas itu ya memikirkan ya. Tapi para ulama, coba baca kisah-kisah ulama, menurut saya itu kisah-kisah ulama tuh bagus banget gitu ya. Kalau kita baca keseharian. Di situ ulama menangis, terus ditanya oleh kawannya, "Kenapa kamu menangis?" gitu ya. Kata ulama tersebut, "Saya membayangkan kalau yang dibakar di api neraka itu adalah diriku." Gitu ya. Saya melihat daging yang dibakar aja mengerikan gitu. Bagaimana dengan jasadku kalau dibakar pada api neraka? Ya, maka mereka pun menangis. Ya, masya Allah. Jadi sebenarnya ibu-ibu, ketika Allah mendatangkan seseorang kepada kita, atau Allah mendatangkan sebuah peristiwa kepada kita, itu sebenarnya bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semuanya. Bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semuanya. Masya Allah ya. Jadilah orang-orang yang sering bertafakkur, ya, sering berfikir. Dan ketika kita sering bertafakkur, sering berfikir, kita merenung ya, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini was-Suyuti. As-Suyuti, beliau belum diberikan kemudahan ketika mempelajari ilmu hisab. Al-hisab itu ilmu matematika. Jadi tadi yang bicara saya susah ilmu matematika, ada temennya.
Ya, siapa temannya? Suyuti. Padahal Suyuti ini telah Allah beri ilmu yang banyak. Beliau banyak ahli dalam beberapa bidang ilmu. Tapi ternyata matematika nggak bisa. Ya, sama ibu-ibu ini subhanallah. Kita nih lihat anak-anak kita ya, anak-anak ibu-ibu. Kadang ada anak tuh nggak suka dengan sebuah ilmu, bukan nggak suka, gimana ya? Memang bukan faknya di situ gitu loh. Maka kita sebagai orang tua nggak boleh memaksa, ya, nggak boleh memaksa anak kita suruh pandai dalam segala bidang ilmu. Ya, kalau kita lihat dari sekitar kita, ya, subhanallah. Ikan saja kalau dipaksa untuk berada di daratan, kira-kira kehidupannya akan bertahan lama atau tidak? Tidak. Apalagi ibu-ibu yang nggak bisa manjat itu apa? Katak. Ya, katak bisa manjat enggak? Bisa. Manjat pohon bisa, lompat bisa, tapi memanjat nggak bisa ya. Oh, katak pohon, ada katak pohon. Apa binatang yang nggak bisa manjat? Kura-kura bisa juga. Kura-kura nggak ya manjat pohon ya? Kura-kura dipaksa manjat pohon, kira-kira baru manjat sebentar jatuh nggak? Jatuh. Terus lama kelamaan dia kalau manjat dipaksa lama kelamaan dia akan binasa, meninggal dunia. Ya, sama sebenarnya. Anak kita pun demikian ketika kita mendidik anak kita. Sekarang ayo Bu, mulai kita itu menjadi orang tua yang bijak. Ketika memang anak kita nggak suka matematika, jangan dipaksa. Minimal hanya sebatas tahu, kan kita kenapa untuk belajar matematika itu? Tujuan utamanya tahu mata uang misalnya ya, nilai, tahu nilai. Oh, kalau nanti kamu belanja 500 rupiah, uangnya 1000, kembaliannya berapa nak? 500. Kalau anak saya Hamzah tuh lihat dari warna. Kalau warna oranye 5.000. Kalau warna merah gitu ya, warna merah 100.000, warna biru 50.000. Kalau saya sandingkan mana mau uang merah atau uang biru, dia ambil uang merah gitu ya. Padahal belum tahu tentang angka, tapi paham uang 100.000 ini lebih besar gitu ya. Sudah hanya sebatas itu kan, untuk mempelajari seperti apa dulu ibu-ibu belajar apa sih? Sin, kos, apa lagi? Tangan, Dulu tuh kita waktu belajar tuh bener-bener ini nggak sih Bu, membutuhkan waktu yang panjang nggak? Iya. Tapi dalam kehidupan kita mau beli sate Pak, tolong Pak sin kosnya dihitung Pak, gitu. Dikasih nggak? Enggak. Ya, subhanallah, subhanallah. Jadi, nih sudah disebutkan bahwa para ulama juga ada yang belum dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari suatu bidang ilmu. Maka kalau kita dipaksa saja kita nggak mau, apalagi anak kita. Ya, apalagi anak kita. Setiap anak itu unik, setiap anak itu unik. Ya, coba lihat kira-kira anak kita itu sukanya di bidang apa. Ya sudah, kita ikuti. Ya. Kalau anak itu suka di suatu bidang, tanpa kita minta dia untuk belajar, dia sudah belajar. Yakin. Saya yakin banget ya. Bahkan saya punya anak 3 pun beda-beda Bu. Ada yang dia sukanya menghafal, ada yang sukanya dia mendengar saja, nggak usah menghafal tapi memahami. Ada yang sukanya kalau suruh outdoor, ya itu ada. Jadi kalau sudah mempelajari map gitu ya, nginget-inget jalan, oh itu paling cepat gitu. Nah, belum tentu yang bisa hafalan ini bisa mengingat jalan. Dia bilang daripada saya harus ikut keluar mengingat jalan, lebih baik di rumah menghafal. Jadi memang beda-beda. Ya subhanallah. Jadi ingat bahwa setiap Allah berikan kepada setiap seorang itu unik dan kita harus pahami betul. Baik. Kemudian wa Abu Ubaidah wa Muhammad bin Abdul Razak Al-Ansari wa Abu Hasan Al-Qati'i wa Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farra wa Abu Hamid Al-Ghazali khamsatuhum lam yuftah lahum fin nahwi. Lihat, siapa itu Abu Ubaidah, siapa itu Muhammad bin Abdul Razak, siapa itu Abu Hasan Al-Qati'i, siapa itu Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farra wa Abu Hamid. Semuanya itu para ahli ilmu. Tapi ternyata kelimanya belum dibukakan oleh Allah untuk bisa memahami ilmu nahwu. Tadi siapa yang susah dalam memahami ilmu nahwu? Ada gitu ya. Masya Allah, ibu ilmu nahwu tuh susahnya di yang kalau sudah sampai mana tuh? Kalau al-kalamu gitu kan masih mending. Oh iya, kalam masih mending. Itu kalau sudah sampai mana tuh? Oh awal-awal. Masya Allah. Alhamdulillah. Sedikit saya ingin share. Ibu-ibu kalau mau belajar bahasa Arab, saran saya jangan langsung belajar nahwu dan sorofnya. Ya. Kenapa? Boleh mempelajari nahwu sorof, boleh. Boleh. Tapi nanti bertahap. Mempelajari bahasa Arab itu dibuat nyaman dulu dari awal. Ya. Agar kita tuh nggak mundur duluan, nggak trauma belajar bahasa Arab. Kita di Indonesia Raya yang tercinta ini, kadang ada banyak guru yang memaksa murid-muridnya untuk bisa memahami ilmu nahwu dan sorof secara cepat karena ada kurikulum yang menunggu. Namun ternyata banyak di antara muridnya yang nggak paham ilmu nahwu dan sorof. Akhirnya lambat laun dia pun tidak menyukai bahasa Arab. Padahal yang namanya bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran, bahasanya
penduduk surga, bahasanya para ulama ya dalam menulis kitab-kitab, dan juga ada dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Saran saya kalau pengen belajar bahasa, maka pelajari dulu perkataan yang komplit ya. Jadi kalau kita kan selama ini belajarnya mufradat ya, babun, pintu, apalagi misalnya saburotun. Tapi giliran ibu coba bu, bahasa Arabnya apa? Seorang ustadz sedang menulis di papan tulis. Hah? Wah gitu ya. Nah, berarti saya pernah dapat seorang syekh berkata, beliau masya Allah ahli dalam bahasa Arab juga dari Mesir. Ya, saat ini menjadi guru putri saya. Tapi waktu itu saya izin untuk melihat videonya. Beliau mengatakan kalau belajar bahasa Arab tuh bukan cuma mufradat, tapi perkataan yang sempurna. Jadi hafal. Ustadz sedang menulis di papan tulis, itu dihafal. Ya, seharokat-harokatnya dihafal. Ya, kenapa? Dan karena kalau tidak, maka kita akan menyambung-nyambungkan sendiri. Contoh, jalan itu apa? Torik. Orang Indonesia mau kemana? Jalan-jalan, torik. Nyambungin sendiri kan? Padahal yang namanya jalan-jalan itu tajawwal, bukan torik. Ya. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Syekh. Jadi yang namanya belajar bahasa Arab itu bukan mufradat, tetapi perkataan yang sempurna. Ya, Bu Eni nanti kalau anak didiknya di tempat tahfiz mau belajar bahasa Arab, saya sarankan belajarnya langsung dari natif. Natif itu orang Arabnya. Kenapa Bu kita itu harus belajar dari natif? Karena kalau kita belajar dari orang Indonesia, terkadang lahjanya jadi ikut-ikutan. Ya, misalnya apa ibu-ibu? Saya mau pergi ke masjid misalnya. Adhabu ilal masjid. Sa'adhabu ilal masjid. Kan harusnya sa'adhabu ilal masjid. Tapi karena lahjanya bahasa Indonesia, sa'adhabu ilal masjid gitu ya. Dan itu ngaruh. Ya Masya Allah. Jadi natif itu penting. Kalau mau belajar bahasa langsung ke orang. Kalau mau belajar bahasa berarti langsung ke orang Arab. Ya. Atau ada cara yang lebih mudah lagi ibu-ibu. Mau tahu caranya belajar bahasa Arab? Mau? Baik. Saya kasih caranya. Caranya ibu-ibu tinggal di negeri Arab. Loh, itu cepat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan balik ke Indonesia, insya Allah sudah bisa bahasa Arab. Dan di sana jangan bergaul dengan orang Indonesia dulu. Bergaulnya sama orang sana. Ya mau belepotan enggak apa-apa, tapi sering dengar. Masya Allah. Ini sudah banyak yang membuktikan. Jadi masuk ke negeri yang memang kita pengen belajar di sana, jangan sepekan, 3 bulan minimal. Ya, nanti insya Allah lama-kelamaan pulang-pulang bahasa Arabnya sudah bagus. Ya Masya Allah. Nah itu tipsnya ya Bu. Tapi gimana Ustazah, harus punya banyak uang? Minta loh sama Allah gitu ya. Ya Allah, saya tuh benar-benar mau belajar bahasa Arab. Di Indonesia bolak-balik belajar nahwu sharaf orang hatam-hatam. Ya ndak hatam-hatam ya Allah. Saya mau langsung deh ke sana. Ya Allah berikan rezeki untuk kami satu keluarga bisa tinggal di sana. Ya Masya Allah. Semoga Allah memudahkan ya ibu-ibu untuk berpindah sejenak ya. Ya, berpindah sejenak 3 bulan saja sudah insya Allah bisa. Ya pulang-pulang bisa bahasa Arab. Baik, itu cara instannya, cara termudah. Subhanallah. Baik, kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya. Faya ayyuhat talib, kata Syekh, faya ayyuhat talib, wahai para penuntut ilmu, dha'ifir raghbah. Dha'if itu kalau diterjemahkan dalam buku putih apa sih? Dha'if. Dha'if itu lipat gandakan katanya. Betul. Tapi kurang pas kalau dihubungkan dengan roghbah. Roghbah itu semangat. Jadi lipat gandakan semangat. Itu kan kayak kaku ya? Iya enggak sih? Lipat gandakan semangat. Coba bahasanya bagus mana? Lipat gandakan semangat atau memperbanyak memotivasi diri. Memperbanyak memotivasi diri. Ya, ar-roghbah itu semangat. Ya Masya Allah. Jadi ibu-ibu sebenarnya dalam menerjemahkan tuh nggak kaku-kaku banget juga boleh. Ya baik. Jadi bersemangatlah. Bisa juga. Fafza ilallahi fid du'ai wal luju ilaihi wal insisaru baina yadayhi. Lihat, kalau kita menemukan sesuatu yang sulit maka kembalilah kepada Allah. Fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah. Kenapa? Sambil kita mengangkat tangan kita dan berdoa. Siapa yang pernah berdoa ketika mengalami kesulitan dalam memahami ilmu? Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibu-ibu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu namanya siapa ya? Yo, kan pernah belajar. Kitab apa yang pernah kita pelajari? Lamia. Mbak Mia, siapa namanya Ibnu Taimiyah? Apakah namanya Ibnu Taimiyah? Bukan. Ibnu Taimiyah ini mbah buyutnya. Syekhul Islam apakah itu namanya? Bukan. Itu adalah laqab yang diberikan. Namanya Ahmad.
Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, "Katsiran ma yaqulu fi du'aihi idza sta'sa 'alaihi tafsir ayat min kitabillah ta'ala." Kata beliau, saya itu banyak kalau pas lagi mentok enggak paham dengan arti dari tafsir Al-Qur'an, maka beliau sering berdoa. Dibaca doanya ibu-ibu. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahima 'allimni wa ya mufahhima Sulaimana fahimni. Sudah hafal belum ibu-ibu? Baru tahu? Ya, tulis. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim. Kalau saya pernah taunya Allahumma ya muallima Adam 'allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Ternyata Syekhul Islam tambah Ibrahim. Enggak apa-apa. Doa. Allahumma, ibu-ibu, ya Allah. Ada juga kalau Syekh Fauzan ini bukan Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, tapi Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimni. Baik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah ya muallima Adam, zat yang mengajarkan Adam. Allahumma ya Allah muallima Adam, yang mengajarkan Adam, wa Ibrahim, dan maksudnya adalah Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Allahumma ya Allah, engkau yang mengajarkan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, 'allimni, ajarkanlah kepadaku. Kalau mau pakai domirna, 'allimna. Kalau mau pakai domir saya, 'allimni. Terserah ibu-ibu mau doanya apa. Kita boleh doa pakai na, pakai kami, boleh juga pakai ni. Ya, tinggal nanti ibu-ibu mau doanya seperti apa. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimni wa ya mufahhima Sulaiman. Dan engkau wahai Rabb kami, maksudnya terjemahannya engkau yang mengajarkan Nabi Sulaiman, fahimni, berikanlah kepahaman kepadaku. Jadi memang ada beberapa riwayat ya akhwat, kalau ana lihat di Maktabah Syamila ini riwayat dari Syekhul Islam yang hanya Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimni, ada yang Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimni. Yang jelas ini bukan hadis, ya. Ini bukan hadis. Kalau yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an itu hadis, berasal dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau ini tidak, bukan. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit tawil, itu dari Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ya, itu juga hadis. Allahumma faqihni berarti ya. Ibu-ibu, dulu Rasulullah SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas. Doanya beliau kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu. Hu-nya domirnya kembali kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Kalau mau doa untuk kita jangan Allahumma faqihu. Hu-nya ke siapa? Maka doanya diganti domirnya Allahumma faqihni fid din wa 'allimni fit ta'wil. Boleh, silakan. Yang penting domirnya diganti. Sampun? Baik. Apa yang terjadi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau membaca doa ini, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau dimudahkan untuk mempelajari ilmu yang awalnya sulit dan diberikan kepahaman oleh Allah yang awalnya sulit untuk dipahami. Subhanallah. Namun tetap ya akhwat, itu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara doa ya. Ada juga doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Itu juga boleh. Itu doa untuk kemudahan. Jadi sebenarnya Masya Allah doa-doa itu banyak ya akhwat. Ya, doa itu banyak. Orang yang bisa berbahasa Arab, kata Ibnul Qayyim, maka doanya dia dianjurkan untuk berbahasa Arab. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Asal yang salah itu yang nggak berdoa. Ya. Kalau ibu-ibu belum hafal ini nggak apa-apa. Ya Allah, tolong wahai Rabbku, ya berikanlah kepahaman kepadaku sebagaimana Engkau telah pahamkan kepada Nabi Sulaiman. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku sebagaimana Engkau telah berikan ilmu kepada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Kenapa kok disebutkan oleh Syekhul Islam itu Nabi Adam tapi bukan Nabi yang lain? Ya ibu-ibu, kenapa di sini kok Syekhul Islam menyebutkannya ya muallima Adam, bukan ya muallima Ilyas, bukan ya muallima Idris, bukan ya muallima Nuh, tapi Nabi Adam. Kenapa? Karena beliau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi belum ada manusia, belum ada orang yang disampaikan, yang menyampaikan ilmu kepada beliau. Baik. Baik, sekarang dibuka mushaf Al-Qur'annya. Dibuka surah Al-Baqarah ayat 31. Sudah?
Surat Al-Baqarah ayat 31. Nanti kita akan tahu insyaallah biidnillahi taala. Sudah? Mari dibaca bersama-sama. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayaknya ini bukan dari awal surat, boleh langsung ke ayatnya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lihat dalam ayat 31 surah Al-Baqarah, wa'allama Adam. Siapa yang mengajarkan Nabi Adam? Allah. Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama. Ya. Sampai para malaikat tuh akhirnya minta kepada Nabi Adam, tolong ajarkan gitu. Apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ya, berarti memang Nabi Adam diberikan kelebihan oleh Allah untuk mengetahui nama-nama. Nah, dari situ Syekhul Islam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dari berwasilah dengan af'alullah. Nah, ini juga penting. Jadi wasilah berdoa itu boleh dengan asmaullah, dengan sifat-sifat Allah, dengan nama-nama Allah, dan dengan af'al. Af'al itu adalah pekerjaannya Allah. Ya. Siapa yang mengajarkan Nabi Adam? Allah. Ya, maka ini pun diperbolehkan. Ibu-ibu, kita sudah pernah belajar kan ya tentang tawasul ya. Tawasul yang diperbolehkan, masih ingat enggak? Masih ingat? Tapi seingat saya tuh baru mengajarkan tawasul yang dibolehkan tuh tawasul dengan nama-nama Allah, tawasul dengan sifat-sifatnya, tawasul dengan doanya orang salih yang masih hidup, tawasul dengan amal salih yang masih tawasul dengan orang salih yang masih hidup, tawasul dengan amal salih. 4 ya. Satu lagi, ilmu lagi. Tawasul bi af'alillah. Tawasul dengan af'al itu dari pekerjaannya Allah, maksudnya apa yang diperbuat oleh Allah. Tawasul dengan perbuatannya Allah. Tawasul dengan perbuatannya Allah itu boleh. Alhamdulillah. Syekh Utsaimin pun menyebutkan bahwa tawasul itu kan ada yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Masyru' itu yang diperbolehkan, ada yang ghairu masyru' yang tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan ada tambahan berarti 5 ya. Tawasul dengan nama Allah, tawasul dengan sifat Allah, tawasul dengan doanya orang salih yang masih hidup, tawasul dengan amal salih, dan tawasul dengan perbuatannya Allah. Ada lagi enggak? Apalagi yang belum saya sebutkan? Sudah ya sepertinya ya. Kalau tawasul yang ghairu masyru' yang seperti apa teman-teman? Meminta, berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Oke, terus bertawasul. Tawasul itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Tawasul dengan makhluknya Allah, itu enggak boleh. Misalnya kita pengen dekat dengan Allah tapi perantaranya patung, itu boleh nggak? Tak boleh. Bahkan tawasul yang dilarang, ada tambahan lagi. Tawasul yang dilarang diantaranya adalah tawasul ketika kita meminta pada diri Rasulullah SAW. Ini nggak boleh. Nah, ini lagi heboh ya. Kemarin saya diberitahu oleh jamaah. Kemarin saya di mana ya? Oh, di Wingko Gading, di Wingko Kelapa Gading hari Senin. Kajian di Godean, itu ada yang menyebut, saya bilang ini, ada sekarang itu seorang penceramah yang bilang kalau minta itu ya minta ke Rasulullah gitulah. Mintanya bukan ke Allah tapi ke Rasulullah, dan itu tidak diperbolehkan. Kita sebagai umatnya wajib untuk memuliakan Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya diperbanyak untuk bersolawat ya, kita diharuskan untuk bersolawat banyak-banyak kepada Rasulullah SAW. Namun kita tidak boleh meminta kepada Rasulullah SAW bijahin Nabi, itu nggak boleh. Dengan zatnya Nabi, itu nggak boleh. Misalnya kita minta, ya Rasulullah alimni, wahai Rasulullah ajarkan aku, itu boleh nggak? Nggak boleh. Ya, bukan berarti kita nggak cinta kepada Rasul, bukan. Kita cinta kepada Rasulullah. Bukti cinta kita apa? Bersalawat. Bukti cinta kita apa? Mempelajari sunnah-sunnahnya. Bukti cinta kita apa? Mengamalkan. Nah, itu bukti cinta kita. Tapi untuk urusan meminta, kita tidak boleh meminta kepada makhluknya Allah. Ya, tetap meminta hanya kepada Allah. Baik, itu adalah tawassul yang tidak diperbolehkan. Ibu-ibu, ayo dibaca bareng-bareng dulu. 1, 2, 3. Allahumma ya muallima Adama wa Ibrahima allimni, wa ya mufahhima Sulaimana
fahimni. Masya Allah. Sudah hafal belum? Belum? Tidak apa-apa. Artinya. Ya Allah yang mengajarkan Nabi Adam dan Ibrahim, ajarkanlah diriku. Dan yang memberikan kepahaman kepada Nabi Sulaiman, berikanlah kepahaman untukku. Masya Allah. Bagus doanya ya. Baik, insyaallah sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kepahaman, dan itu semuanya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kebenaran ya akhwat, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.